Halo, sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau memperlihatkan websiteku yang tertulis atau menjelaskan tentang rebab. Pertama, apakah rebab? Rebab itu atau adalah instrumen kordofon Indonesia yang telah diwariskan dari banyak budaya, tetapi memiliki lebih banyak sejarah yang kamu pikir di instrumen tersebut. Dan ini pernah tercatat di Kitab Al-Musiki Al-Kabir. Nah, pada website ini, kalian hanya pencet apakah yang kalian ingin melihat tentang rebab. Seperti contoh, mau lihat sejarahnya, pencet aja sejarahnya. Mau lihat sejarahnya di Indonesia, pencet aja sini. Mau lihat sumbernya yang bisa mau baca lebih banyak tentang rebab, boleh dipencetkan di sini. Yang pertama, saya akan menjelaskan satu-satu. Pertama, sejarahnya rebab. Sejarah rebab atau rabab itu tertulis di kitab Al-Musiki Al-Kabir 1870 sampai 1990 Masehi, dan setelah itu mulai terkenal dari pusat kekalafian Islam yang berada di Cordoba. Tetapi saat di Eropa Barat di 8 Masehi, rebab dikembangkan menjadi biola atau cello. Karena ya kalau bisa dilihat ya itu dudanya itu tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya itu sebuah instrumen kordofon yang digesek. Nah, dalam bahasa Afghanistan, rebab itu bisa disebut dengan nama rubab atau dalam bahasa Persia itu rabab yang memiliki arti kembang alat musik gesek. Nah, saat masuk ke India, rebab menjadi bernama sarod, dan ada orang yang menjadi pemain sarod yang terkenal yang bernama Tansen yang lahir pada 1520 sampai 1590 dengan berumur 70 tahun. Nah, walaupun rebab itu sama sarod itu instrumen yang lumayan bisa dibilang sama ya. Karena tapi mereka memiliki perbedaan dengan cara dipetik dan cara mainnya. Nah, rebab juga memiliki nama lain itu ya bisa lihat ya. Rebab, rebeb, rababah atau dan al-rababah. Sejarahnya di Indonesia. Rebab di Indonesia itu setelah dilihat di foto di kiri ya, itu kalau di sekitar 9 Masehi itu tercatat ada terlihat di Candi Borobudur. Dan kalau rebab itu ada di Indonesia sekitar dari abad 11 ya. Rebab itu datang ke Indonesia atau Bajam itu Nusantara itu karena jalur perdagangan Turki sama Asia Tengah. Dan pada zaman itu, rebab itu terbuat dari tembaga, tapi Indonesia tiba-tiba membuat rebab tapi terbuat dari bahan baku alami. Jadi Indonesia menyebabkan salah satu perbedaan terbesar pada rebab. Nah, di Indonesia itu kita itu sering banget lihat rebab, tapi ya kurang tahu ya. Ini saya akan kasih tahu ini bisa dilihat di mana. Nah, itu bisa terlihat kalau ada pertunjukan wayang kulit dan topeng Betawi, terus juga ada kesenian Jawa, dan kita itu bisa melihat sebagai salah satu instrumen di gamelan Jawa yang ini ya memiliki peran untuk menjadi penghias gending dan rebab. Juga bisa menjadi sebuah instrumen untuk membuat irama gamelan. Rebab itu juga dimainkan di ritual main putri, yaitu ritual untuk menyembuh penyakit orang kalau tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Rebab itu mulai dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan setelah itu berkembang lebih banyak di wilayah Sumatera dan Jawa. Tapi akhirnya juga dikenal di Malaysia sampai mereka menggunakan instrumen itu untuk upacara kematian keluarga. Fungsi pada rebab di Indonesia itu sebagai yang aku akan just bilang ya, itu penuntun arah lagu sinden, pemimpin lagu dalam ensemble, kebudayaan di Betawi yang seperti wayang kulit ya. Dimainkan sebagai pengiring sinden di gamelan, rebab menjadi penyelaras cengkok penyanyi laki dan dipakai di ritual main putri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mainnya. Nah, rebab itu instrumen yang dimainkan secara menggesek dan memiliki tangga pentatonis, di mana ada sebuah susunan nada atas 5 nada di satu oktav. Posisikan itu ibu jarinya tangan kanan di samping kepala gesekan rebab. Setelah itu posisikan jari kedua dan jari ketiga di bawahnya, sedangkan jari keempat dan lima itu menggariskan talinya.
Nah, setelah itu, tali gesekannya dimainkan di atas tempurung. Kalau tidak ada tangkai sebagai diposisikan, itu harus dilakukan sebagai berdiri. Nah, ini itu tekniknya. Ini belum dibuatnya. Kalau ingin lihat sebagai contoh, bisa lihat foto yang di sebelah kiri tersebut. Itu adalah contoh orang memegang rebab. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya telah baca untuk membuat website ini. Dan kalau ingin mau ya baca atau mengetahui lebih banyak informasi tentang rebab, bisa membaca website-website tersebut supaya bisa mengetahui lebih banyak tentang rebab, dengan kulturnya lebih banyak, dengan sejarahnya yang lebih komplit. Nah, sekian, terima kasih untuk mendengarkan saya untuk ya tentang website ini ya. Dan juga terima kasih tentang Wix.com untuk memprovide buat saya untuk bisa membuat website ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.